Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku ahli iman dimanapun Anda berada, terutama bagi anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, puji dan syukur tentu tak lupa kita haturkan sebagai mukadimah pertemuan kita pada kali ini. Kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat luar biasa banyak, dan juga tentu nikmat yang luar biasa agung, terutama dalam nikmat iman wal Islam yang menjadikan kita saudara, nikmat sehat dan nikmat Allah memberikan kita kesempatan sehingga pada saat ini kita masih dapat bermuajahah dalam rangka talabul ilmi atau menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukan hanya sempurna secara fisik, melainkan juga Allah menganugerahkan kepada kita akal sehat, yang mana akal sehat ini wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita rawat, terutama kita isi dengan wawasan, kita isi dengan pengetahuan, yang dengan wawasan tersebut, dengan pengetahuan tersebut, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, dan apapun yang kita tetapkan itu berdasarkan kepada tuntunan ilmunya. Jamaah yang dirahmati Allah, terutama anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, menuntut ilmu itu bukan hanya merupakan sebuah kewajiban. Ilmu merupakan suatu kebutuhan yang sangat kita butuhkan, karena hanya dengan ilmu kita dapat merencanakan apa yang mesti kita perbuat hari ini, yang mana nantinya apa yang kita perbuat dan kita ucapkan apabila berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, maka insya Allah ke depannya kita tidak akan merugi dengan perbuatan kita hari ini, kita tidak akan merugi dengan apa yang kita ucapkan dan kita tetapkan pada hari ini. Bahkan saking pentingnya menuntut ilmu, salah satu kewajiban bagi muslim yang bahkan datangnya sebelum kita akil balik adalah kewajiban menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis disampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim sejak dia berada dalam buayan ibundanya sampai nanti jasadnya berada di lubang lahat. Ini menjadi sebuah petanda bahwa menuntut ilmu itu sangatlah penting. Menuntut ilmu itu jangan malas. Menuntut ilmu itu wajib semangat. Karena insya Allah kalau kita pada hari ini mau bersusah payah mencari pengetahuan, maka pengetahuan itu insya Allah akan menjadi jalan kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Karena yakin bahwa setiap manusia itu memiliki cita-cita dan harapan. Dan tentu harapan kita di masa depan adalah mendapatkan hasanah ataupun kebaikan di dunia, bahkan sampai di kehidupan nanti kita di akhirat. Maka dari itu, ketika kita merasakan kurang semangat, kurang motivasi saat belajar, maka jadikanlah harapan kita di masa depan, keinginan kita untuk membahagiakan keluarga kita di masa depan sebagai pelecut dan motivasi kita pada hari ini kita bersemangat belajar. Terutama bagi anak-anak sekalian yang masih bersekolah. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan, dan pesan ini sebagai motivasi bagi kita untuk belajar sungguh-sungguh, motivasi agar kita belajar itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, melainkan tadi adalah sebagai kebutuhan dan pahalanya yang luar biasa besar. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mau melangkahkan kakinya dari rumahnya masing-masing menuju ke tempat menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan memudahkan baginya jalan masuk ke dalam jannah ataupun syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah maqalah, ana babul ilmi wa ali babuha.
aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Kemudian di dalam sebuah kitab dinyatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin, tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kecuali dengan memiliki 6 bekal. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulgatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Bekal yang pertama ketika kita menginginkan ilmu yang bermanfaat dan berkah adalah kita wajib memiliki zakain, kecerdasan. Akan tetapi kecerdasan yang dimaksud adalah bukan kecerdasan ketika diminta atau ditanya ini itu mengetahui, melainkan kecerdasan mampu memilah ataupun memilih mana yang putih, mana yang hitam, mana yang baik, mana yang buruk, mana perbuatan yang mesti dilakukan, mana perbuatan yang mesti ditinggalkan, mana ucapan yang bermanfaat, mana ucapan yang madorot ketika diucapkan. Yang maknanya adalah ketika kita belajar, maka jadikanlah diri kita ini cerdas, memilih apa yang harus kita lakukan, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kiranya dapat merugikan diri kita pada hari ini atau merugikan keluarga besar kita hari ini, ataupun kerugian yang akan didapatkan pada masa-masa mendatang. Kemudian pelajar yang baik tentunya wajib memiliki kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat dan kata-kata yang mencirikan bahwa di dalam dirinya memiliki pengetahuan. Yang maknanya orang-orang terpelajar itu memang tidak diperkenankan untuk berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang tidak sopan, yang bukan merupakan ciri seorang pelajar yang budiman, seorang pelajar yang baik. Saking pentingnya kita menjaga ucapan, sampai-sampai Rasulullah SAW itu menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang percaya, meyakini, mengimani mengenai keberadaan Allah, kemudian mengimani akan tibanya yaumil qiyamah, ketegasan dari Nabi, falyaqul khairan, kalau berbicara, kalau berkata-kata, maka berbicaralah yang benar, maka berbicaralah yang santun. Kalau tidak mampu, maka diam saja, karena diam itu lebih baik daripada kita melakukan suatu kata-kata yang mampu merugikan diri kita ataupun orang lain, baik pada hari ini ataupun masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah hirsin. Hirsin itu adalah semangat. Sebagai seorang pelajar, wajib memiliki semangat tinggi dalam belajar. Mengapa wajib memiliki semangat tinggi dalam belajar? Karena hanya dengan semangat tinggilah seseorang nantinya akan menikmati perjalanannya selama belajar, akan menikmati yang namanya proses pembelajaran. Ketika dia belajar tidak menunjukkan bahwa pribadinya adalah sedang dalam kondisi malas atau dalam kondisi kurang motivasi. Dan jadikanlah motivasi membahagiakan orang tua sebagai penyemangat kita dalam belajar. Karena hanya orang-orang yang semangat belajarlah yang insya Allah nantinya akan mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan keinginannya. Maka dari itu, hilangkanlah rasa malas, terus motivasi diri kita agar selama belajar kita memiliki semangat juang yang tinggi. Dan kita pun wajib meyakini bahwa belajar itu merupakan jihad fisabilillah, bahkan jihad yang besar, karena berperang melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, wastibarin. Belajar itu membutuhkan kesabaran. Kesabaran apa yang dimaksud? Kesabaran secara keseluruhan. Kesabaran selama proses pembelajaran. Kesabaran menghadapi guru, kesabaran menghadapi sahabat ataupun teman, kesabaran saat kesulitan dalam belajar,
Karena insya Allah dengan berbekal kesabaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemanfaatan yang banyak. Kemudian selanjutnya membutuhkan bulughah. Belajar itu membutuhkan biaya. Biaya apa yang dimaksud? Tentu materi. Karena ilmu itu harus dicari. Ilmu itu tidak datang dengan sendirinya. Maka dari itu, selama belajar, ketika orang tua kita mengeluarkan biaya untuk kita menikmati proses pembelajaran, maka ketika kita mungkin kurang semangat, kurang motivasi dalam belajar, maka ingatlah jasa orang tua kita. Betapa sulit mereka mencari rezeki, mencari materi yang salah satunya adalah untuk membiayai sekolah kita. Salah satunya mereka korbankan demi agar kita ini selama proses pembelajaran mendapatkan apapun yang kita inginkan. Dan ingat bahwa orang tua kita itu berjuang tanpa pamrih, membiayai kita itu tanpa menginginkan balas jasa. Yang diinginkan hanya kita sebagai anak selama proses pembelajaran menikmati proses pembelajaran itu. Kemudian selanjutnya adalah irsyadi ustadzin. Yang namanya belajar itu membutuhkan bimbingan daripada guru, membutuhkan contoh, membutuhkan keteladanan, membutuhkan orang-orang yang memang mampu mendidik kita, yang didikannya bisa kita ikuti, yang pengajarannya bisa kita ambil, sehingga ilmu yang syariatnya disampaikan oleh guru-guru kita, yang mana kita harusnya mencintai orang tua didik kita, yaitu guru-guru kita. Karena guru-guru kita itu luar biasa jasanya yang sangat besar dalam proses menjadikan diri kita menjadi siapa yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan berbekal kecerdasan, berbekal semangat, berbekal kesabaran, berbekal materi yang dikeluarkan, kemudian berbekal bimbingan daripada guru-guru kita, kita menjadi bukan hanya orang-orang yang cerdas, melainkan adalah orang-orang yang dapat memberikan manfaat melalui ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu itu pun dapat kita ajarkan kepada orang lain, sehingga kemanfaatannya bukan hanya kita dapat rasakan sendiri, melainkan dapat dirasakan oleh semua orang. Dan mudah-mudahan diri kita menjadi jalan kebahagiaan, terutama bagi kedua orang tua kita dan bagi keluarga kita, termasuk saudara-saudara kita seiman, seagama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang saleh, menjadikan pribadi kita pribadi-pribadi yang penuh dengan ilmu, dan menjadikan pribadi kita bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.